Di sebuah desa kecil di tepian Sungai Siak, Riau, kehidupan berjalan tenang dan damai. Desa ini dikenal dengan tradisi pembuatan sampan yang diwariskan turun-temurun. Disinilah tinggal seorang lelaki tua bernama Pak Andak, seorang pembuat sampan yang dihormati seluruh desa. Setiap ukiran di sampannya bukan hanya hiasan, melainkan cerita, sejarah, dan doa bagi orang-orang yang akan menggunakannya. Pagi itu, seperti biasa, matahari mulai terbit, menyinari desa dengan cahaya emasnya. Sungai Siak yang mengalir di samping desa tampak tenang, memantulkan sinar matahari yang perlahan naik. Pak Andak sudah berada di bengkelnya. Bengkel itu sederhana, berdiri di atas tanah yang sedikit meninggi, agar terhindar dari banjir saat air sungai meluap. Bau khas kayu tercium, bercampur dengan aroma minyak yang digunakan untuk melapisi sampan. Pak Andak sedang sibuk memahat sebuah kayu besar. Usianya yang sudah lebih dari 60 tahun tak mengurangi ketelitiannya. Setiap pukulan pahat pada kayu terdengar berirama, seolah ia berbicara dengan kayu itu. Tapi pagi itu berbeda. Desa diguncang kabar kedatangan cucu Pak Andak, seorang pemuda bernama Rido. Ia baru saja menyelesaikan pendidikannya di kota dan sekarang kembali ke desa, meski dengan hati yang penuh keraguan. Rido tiba dengan sebuah tas di punggungnya dan sebuah smartphone di tangan. Ia berdiri di tepi desa, melihat sekeliling dengan wajah penuh skeptisisme. Di matanya, desa ini terlalu kuno, terlalu jauh dari dunia modern yang ia kenal. Tetapi ia tahu, ia tak punya pilihan lain. Kota telah mengajarkannya tentang kompetisi, tetapi di sanalah ia juga kehilangan banyak hal, termasuk pekerjaan terakhirnya. Rido, suara Pak Andak memecah lamunannya. Rido menoleh melihat kakeknya berdiri dengan senyum lebar di depan bengkel kayu. Selamat datang kembali, nak. Sudah lama sekali. Hari-hari awal Rido di desa penuh kecanggungan. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan telepon di tangan, mencoba menghindari apa yang dianggapnya sebagai kehidupan lambat di desa. Tapi semuanya berubah pada suatu malam ketika badai besar melanda. Langit yang tadinya cerah berubah gelap. Angin kencang mulai bertiup, diikuti hujan deras yang menghantam desa tanpa ampun. Sungai Siak mengamuk, airnya naik dan menghancurkan beberapa sampan milik nelayan. Warga desa panik berlarian menyelamatkan apa yang bisa mereka selamatkan. Rido berdiri di depan rumah, menyaksikan semua itu dengan wajah penuh ketakutan. Keesokan harinya, desa berubah menjadi pemandangan penuh kehancuran. Sampan-sampan yang menjadi mata pencaharian warga hancur, hanyut terbawa arus. Warga desa berkumpul di depan bengkel Pak Andak, berharap ia bisa membuat sampan baru untuk menggantikan yang hilang. Pak Andak, kami butuh bantuanmu. Tanpa sampan, kami tidak bisa melaut. Kami tidak bisa hidup, pinta salah seorang nelayan. Pak Andak mengangguk dengan tenang. Kita akan membuat sampan baru, tapi kali ini aku butuh bantuan kalian semua. Dan Rido, ia menoleh ke cucunya, kau juga. Awalnya, Rido enggan. Ia merasa membuat sampan adalah pekerjaan kuno, tidak ada hubungannya dengan dirinya yang berasal dari kota. Tapi melihat kesedihan di wajah para nelayan dan semangat kakeknya, ia akhirnya setuju. Hari-hari berikutnya dihabiskan di bengkel kayu. Rido belajar memahat kayu, sesuatu yang baru dan sulit baginya. Tangan-tangannya yang terbiasa dengan layar sentuh kini memegang pahat dan palu. Ia sering frustrasi, tapi Pak Andak selalu sabar, mengajarinya dengan tenang. Kayu ini punya jiwa, Rido, kata Pak Andak suatu sore. Jika kau bekerja dengan sepenuh hati, ia akan membalas dengan memberikan kekuatan dan ketahanan. Di sela-sela proses itu, Rido mulai memahami lebih dalam tentang desa dan kehidupan kakeknya. Ia mendengar cerita-cerita dari ukiran di sampan-sampan lama, tentang badai yang pernah dilewati desa, tentang doa-doa yang diukir ke dalam kayu. Ia mulai melihat desa ini bukan sebagai tempat kuno, tetapi sebagai rumah penuh dengan makna dan kehangatan. Sampan pertama selesai tepat sebelum badai kedua datang.
Malam itu, warga desa bersama-sama membantu membawa sampan ke tepi sungai. Badai mulai mendekat, angin kencang bertiup, tapi semangat mereka tidak goyah. Rido, yang kini merasa menjadi bagian dari desa, ikut mendayung sampan itu bersama para nelayan, mencari ikan di tengah tantangan badai. Saat pagi tiba, badai reda, dan sampan itu kembali ke desa dengan hasil tangkapan yang melimpah. Warga desa bersorak, memuji sampan baru yang kokoh dan tahan banting. Pak Andak menepuk pundak Rido. Kau sudah melihat sendiri, kan? Sampan ini bukan hanya kayu yang mengapung di air, ia adalah harapan, kehidupan, dan doa. Hari-hari berlalu dan desa perlahan kembali pulih. Tapi kini Rido yang memimpin bengkel kayu. Dengan bimbingan Pak Andak, ia membuat sampan-sampan baru untuk desa, membawa sentuhan modern tanpa melupakan tradisi. Di tangannya, tradisi ini tidak mati, tetapi hidup kembali dengan cara yang lebih kuat. Di akhir cerita, kamera menyorot Rido yang sedang memahat sebuah kayu di bengkelnya. Pak Andak duduk di belakangnya, tersenyum bangga. Sampan terakhir yang mereka buat bersama kini meluncur di sungai, membawa harapan baru untuk desa. Cerita ini mengajarkan kita tentang nilai tradisi, kebersamaan, dan bagaimana kita harus menghargai akar kita. Seperti Rido, kita kadang lupa bahwa apa yang kita anggap kuno sebenarnya adalah warisan penuh makna. Di desa kecil di tepian Sungai Siak ini, sebuah sampan bukan hanya perahu. Ia adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan.